Shalom semuanya, perkenalkan saya Felicia dari Cekwepa 1. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang daur fosfor. Oke, jadi daur fosfor adalah salah satu daur biogeokimia yang berlangsung paling lama dibandingkan dengan daur lainnya. Jadi daur fosfor ini terdapat dalam dua bentuk, yaitu senyawa fosfat organik pada tumbuhan dan hewan dan senyawa fosfat anorganik pada air dan tanah. Fosfor di alam berasal dari pelapukan batuan mineral atau batuan fosfat dan penguraian bahan organik oleh dekomposer. Fosfor diserap oleh tumbuhan dalam bentuk fosfat anorganik. Nah, fosfat anorganik itu dia ada 3, yaitu H2PO4-, HPO42-, dan PO43-. Fosfor di dalam tubuh makhluk hidup juga berfungsi untuk menyimpan dan memindahkan energi dalam bentuk ATP, membentuk asam nukleat, dan membentuk proses respirasi maupun asimilasi. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke dalam siklus atau tahapan daur fosfor. Oke, jadi fosfat dalam tumbuhan itu dia akan dimakan oleh konsumen pertama, dan otomatis fosfatnya juga akan ikut ke dalam konsumen pertama. Jadi setelah adanya proses rantai makanan seperti itu, hewan atau tumbuhan yang sudah mati akan diuraikan oleh dekomposer. Dekomposer di sini tuh adalah jamur sama bakteri. Oke, jadi setelah diuraikan, otomatis fosfat itu akan kembali ke dalam tanah dan akan diserap lagi oleh akarnya tumbuhan. Bukan hanya akan diserap kembali oleh akar tumbuhan, tapi fosfat dalam tanah ini juga bisa mengalami proses pencucian karena air, sehingga mengalami sedimentasi atau pengendapan yang akan menjadi batuan baru. Setelah menjadi batuan ini akan mengalami pengangkatan secara geologis. Setelah pengangkatan secara geologis, batu-batuan ini akan menjadi batuan-batuan yang tinggi di daratan. Setelah itu, pasti batu-batuan ini akan terkena hujan. Nah, jadi akan mengalami pelapukan fosfat dari batuan. Setelah itu, setelah lapuk, fosfat-fosfat ini akan kembali ke dalam tanah dan mengalami pencucian dan kembali lagi seperti itu. Atau enggak, setelah lapuk, fosfat kan kembali ke dalam tanah. Nah, itu bakal diserap lagi sama tumbuhan, dan seperti itulah siklus daur fosfor. Oke, kalau misalnya kita lihat dari yang di sebelah kanan ini tuh namanya sistem yang lebih skematis. Kalau misalnya yang di sebelah kanan ini tuh yang skematisnya. Ini sama aja yang kayak di sebelah kiri, cuman lebih simpel. Oke, aku bakal jelasin. Kita bisa lihat nih, fosfor di tanah, air tawar, dan lautan itu bisa diserap oleh akar, diikuti sama asimilasi atau penyimpanan. Diserap ke dalam tubuh organisme. Lalu kalau misalnya organismenya mati, akan mengalami perombakan, lalu kembali lagi menjadi sumber fosfor. Lalu yang sumber fosfor tadi, itu akan mengalami pengendapan di danau, sungai, dan lautan. Lalu menjadi fosfor dalam batuan. Setelah itu pasti ada erosi atau pengikisan batuan oleh angin dan arus air. Jadi kembali lagi menjadi fosfor di tanah gitu. Sekian penjelasan aku tentang daur fosfor. Aku harap penjelasan aku ini bisa membantu kalian dalam mempelajari daur fosfor ini. Oke, jadi aku Felicia dari Cekwepa 1. Aku mengucapkan terima kasih udah mau mendengar penjelasan aku dari awal sampai akhir. God bless.